Mas Erik. Oke, arti anatomi. Alvin, coba Vin, videonya onin Vin. Oh ya, nilai yang sudah saya upload semua ya. Nilainya udah keluar. Jadi silakan dicek saja. Baru tadi malam, kalau nggak salah ya. Ada Rido, di sini ada Ilham, Bintang, Hafiz, Santika, sama Raka Adit. Nggak ada lagi ya, cuma ada 9 orang, termasuk 10. Oh, keluar lagi nih. Halo Alvin, apa kabar Alvin? Baik Pak, kenapa? Alhamdulillah, baik ya. Oke, ada yang gabung lagi tadi, siapa Dimas ya. Oke, kita mulai aja ya, nggak apa-apa. Kalau baru sedikitan juga kita mulai aja. Nanti yang belum bisa hadir live session bisa melihat recordingnya gitu ya. Oke, di semester genap ini ketemu saya alhamdulillah di mata kuliah yang berbeda ya, itu yang saya syukuri pertama kali tidak bertemu di mata kuliah yang sama. Kalau yang sama berarti artinya kalian memperdalam ilmu ya. Nah, hal ini saya akan mengampu mata kuliah Internet of Things ya. Ini salah satu mata kuliah yang baru ada di angkatan 2016 ya. Jadi 16 17 ini berarti angkatan ketiga ya untuk mata kuliah Internet of Things. Kemungkinan ya kita akan bersama-sama dalam satu semester. Ini akan saya coba overview dulu ya. Ada overview dan introduction mengenai IoT sendiri itu apa gitu ya. Coba saya share screen dulu. Mana ya? Oh ini dia. Oke, sudah terlihat? Sudah Pak. Oke, sudah ya. Nah, mudah-mudahan semuanya yang hadir ini dalam keadaan sehat dan bisa tetap semangat untuk Amin, amin. ini. Karena ini cukup, nah dibilang seru-seru juga ya, karena banyak kreasi-kreasi dari angkatan-angkatan atas yang tercipta dari mata kuliah ini. Oke, kita mulai saja kuliahannya. Oke ya. Mungkin sudah tidak asing lagi dengan istilah Internet of Things ya. Nah, sebelum kita mendalami lebih dalam apa itu Internet of Things, otomatis kita harus kenal dulu apa sih Internet of Things itu ya. Nah, sebelumnya seperti biasa ya, aturan penilaian, ada kontrak belajar dan silabus yang akan saya jelaskan. Seperti biasa ada paling besar bobot itu di UAS dan di tugas ya. Jadi yang kemarin, yang mungkin yang udah biasa kuliah dengan saya itu selama tugas ini selalu mengerjakan, nah berarti 30% ini sudah Anda pegang gitu ya. Dan di UAS ya. Nah, kemarin di MPPI ada beberapa yang tugasnya bolong-bolong, nah, sehingga nilainya kecil tugasnya ya. Lalu formatif, nanti formatif juga akan saya ambil di tes tertulis ataupun ada di praktek nanti ya, mungkin di tugas kelompok ya. Lalu UTS 20%. Nah, jadi semuanya 100% ya. Silakan nanti diikuti proses semuanya. Nah, biasanya yang ngikutin semua prosesnya ini ya insya Allah lulus dari mata kuliah yang saya ampu biasanya. Yang nggak lulus biasanya yang nggak ikutin ini ya. Nah, oke. Total 16 pertemuan. Ada nilai 85% ya termasuk. Untuk syarat ke sini nanti ya. Lalu tugas wajib ya. Tidak ada keterlambatan. Kalaupun ada, maka nilainya akan saya kurangi ya. Nah, nggak mungkin yang terlambat ini sama nilainya dengan yang tepat waktu gitu. Nah, plagiarisme. Nah, nih
kemarin saya nggak lupa di kelas mana ya, tapi kayaknya bukan di kelas ini ya, di kelas malam kalau nggak salah. Saya menemukan suatu jawaban UAS itu sama persis ya. Dia cuma ganti kartu ujian sama identitas di kertasnya dia hapus, diedit. Sisanya jawabannya itu sama persis kertasnya. Nah, itu otomatis saya kasih 0 ya. 0 ya udah. Oke, untuk ketua kelas tanggung jawab atas koordinasi perkuliahan. Nanti kalau biasanya kan Ismail ya yang koordinasi. Nah, ini kan nggak ada nih kalau salah Ismail itu ikut program kampus mengajar ya. Nanti tolong siapa ini ketua kelasnya tahu saya ya. Atau biasanya lewat grup WA juga akan saya koordinasikan ya. Seperti tadi misalnya ada saya keterlambatan atau misalnya dari Anda juga misalnya ada yang terlambat atau tidak bisa hadir, silahkan konfirmasi lewat grup WA. Kalau malu lewat grup WA langsung PM ke saya juga silahkan. Nah, ini silabusnya. Pertama adalah mengenal dasar IoT dan Arduino dulu ya. Jadi dasarnya dulu harus tahu. Lalu nanti kita belajar input-output dari Arduino dan sensor. Lalu pengendalian motor dan komunikasi I2C ini setelah UTS ya. Yang ini, yang 3 dan 4 ini setelah UTS. Nanti terakhir ada komunikasi Arduino dan internet. Nah, kita pakainya Node MCU di sini. Bagaimana nanti hasil sensor itu bisa dikirimkan lewat internet ya. Apakah itu mau ditampilkan lewat gadget atau misalnya disimpan ke database gitu ya. Nah, di sini definisi menurut IEEE ya. Jadi IEEE mengatakan apa sih IoT itu ya. Nah, di sini adalah sistem yang terdiri dari ya sensor, aktuator, dan smart object atau things-nya itu ya. Nah, di mana sensor, aktuator, dan smart object yang tujuan untuk interconnect all things. Jadi tujuannya adalah mengkoneksikan semua benda, termasuk misalnya benda-benda keseharian atau misalnya benda-benda industri ya, misalnya industri manufaktur atau industri pertanian, industri perikanan, dan lain-lainnya. Jadi cangkupannya luas, bidangnya luas. Jadi ketika Anda menguasai ilmu ini juga bisa masuk ke beberapa bidang ilmu ya, bahkan ke semua bidang ilmu bisa masuk gitu ya. Apalagi dengan industri 4.0, ini sudah banyak kebutuhan-kebutuhan di bidang Internet of Things. Nah, bagaimana cara membuat dia intelligence? Jadi bagaimana nanti si benda atau Internet of Things ini bisa memiliki kecerdasan gitu ya, bisa diprogram ya, lalu bagaimana juga bisa berinteraksi antara manusia dengan yang lainnya juga bisa ya. Jadi bisa memberikan informasi ke manusia ya, atau bisa juga mesin ke mesin. Jadi satu mesin memberikan informasi ke mesin gitu ya. Nah, itu juga bisa. Jadi bisa mesin to mesin gitu ya. Bisa mesin to people atau human ya. Nah, terus ini ekosistemnya ya. Nah, jadi di sini ada professional services yang biru ini ya. Nanti di dalamnya itu ada security. Nah, security ini menjadi isu sebetulnya ya, hot issues di bidang IoT sendiri. Karena IoT ini kan banyak kan terhubung melalui koneksi wireless gitu ya. Sedangkan wireless sendiri itu dari sisi security memiliki kerentanan yang cukup tinggi gitu ya. Nah, di mana nanti di situ ada modul atau device, ada connectivity-nya. Makanya ketika kalian udah belajar jaringan komputer, nah itu jadi bahan penting ya ketika belajar ini. Ada platformnya, ada juga application. Nah, keempat ini saling terhubung dan nanti itu bisa dilakukan analitik terhadap sensor. Misalnya kalau sensor itu kan sifatnya real time ya. Dia akan mengirimkan data secara real time gitu ya. Nah, data ini kan ada yang disimpan di sebuah database misalnya, nanti akan lama-lama jadi sebuah big data. Big data ini akan bisa dianalitik misalnya.
dilihat pola datanya seperti apa, gitu ya. Kalau misalnya si sensor itu disimpan di sebuah mesin industri, gitu ya, nah kita bisa tahu si mesin itu perilakunya seperti apa dari si hasil data sensor itu tadi. Nah, professional services-nya apa? Banyak ya. Di sini ada yang berkecimpung di bidang consumer, ada government, atau di enterprise. Consumer ini banyak ya, di vehicles atau kendaraan. Nah, makanya ada kendaraan-kendaraan yang cerdas gitu ya, yang bisa memprediksi misalnya bensin itu udah mau habis atau enggak gitu ya. Nah, itu kan dari sensor. Sensor secara real time dia akan mendeteksi ya putaran roda dan lain-lainnya, sehingga dia tahu nih nanti si bensin nih cukup untuk berapa kilometer lagi gitu ya. Lalu untuk belanja juga ya, untuk kesehatan ya udah banyak, fitness, untuk smart home ya udah banyak juga, entertainment juga bisa. Di government juga bisa masuk ya, ada emergency services, environment, utilities atau energi ya, atau smart energy juga bisa ya, traffic management, intelligence surveillance, public transportation juga masuk sini, atau bisa dari customers, value chains, manufacture, transport, services, automation, atau robotik. Nah, jadi ini ekosistem yang ada di sebuah IoT. Apakah hanya ini? Nah, mungkin lama-lama akan menjadi banyak gitu ya. Bahkan sekarang ada istilah bukan IoT, bukan Internet of Things lagi ya, tapi Internet of Everything gitu ya. Jadi semuanya akan terkoneksi dengan koneksi internet seperti itu. Oke, sampai sini dulu. Ada yang mau bertanya mengenai IoT atau yang pernah belajar mungkin? Silakan. Saya stop share dulu. Udah banyak nih ya. Ada siapa aja nih? Ada Dimas, Rido, Santika, Priadam, Diva. Oh ya, Diva. Masih panen cabai, Diva? Alhamdulillah, Pak. Silakan, ada yang mau bertanya dulu sampai sini? Karena beberapa kemarin topik skripsinya ada yang sampai ke sini ya, ada yang mengambil IoT juga. Nah, ini bisa dimulai dari mata kuliah ini gitu ya, dicicil gitu. Silakan, ada yang mau bertanya nggak? Oke, dari Bintang belum ada. Yang lain belum ada ya? Diam. Enggak dulu, Pak. Belum, Pak. Belum ya, saya lanjut dulu ya. Masih bingung mau nanya apa, Pak. Oke, kita next dulu ya. Nah, ini tadi saya udah jelaskan satu-satu ya, di smart home. Itu banyak ya. Kalau kemarin misalnya nonton topik tuh masih bingung, aduh saya ngapain ya? IoT-nya mau bikin apa gitu ya. Nah, ini bisa bikin energy management, ada water management, ada home and core automation, home robot gitu ya. Terus apa lagi? Connection vehicle, kayak kemarin ada yang keamanan sepeda motor gitu ya, menggunakan GPS. Nah, itu juga mungkin bisa ya. Nah, healthcare kemarin bimbingan saya ada yang bikin itu pendeteksi pembaca ini ya, apa namanya, golongan darah seperti itu. Kalau hobi gardening, apa ya, ini gardening taman ya, berkebun gitu ya. Nah, kayak siapa tadi, Diva gitu ya, misalnya buat berkebun cabai gitu ya. Atau smart pet nih untuk mendeteksi peliharaannya biar nggak kabur mungkin, atau apa. Atau hobi yang lainnya juga mungkin bisa ya. Smart city ya, smart city lebih panjang lagi ya, lebih luas. Bisa power and lighting, bisa waste management gitu ya. Nah, waste management bisa dimasuk di environment juga ya. Nah, waste management udah beberapa yang saya bimbing. Kemarin terakhir itu bikin sistem monitoring tempat sampah gitu ya. Jadi di sebuah komplek perumahan. Jadi dia sampling ada dua pembuangan sampah. Terus apa namanya? Dimonitor gitu ya, mana yang sering
yang udah cepet penuh, yang mana ketika penuh dia ngirim notifikasi ke penarik sampah gitu ya. Tong sampah di komplek ini tong sampah nomor segini di komplek ini udah penuh. Nah, itu kan data itu kan lama-lama akan semakin banyak ya. Nah, dengan semakin banyaknya data yang terkumpul, otomatis kita bisa melakukan analisis ke depannya. Mana nih kira-kira komplek yang sering intensitas buang sampahnya itu sering banget gitu ya. Nah, itu dari situ bisa tahu tuh kita seperti itu. Ya, terus apa lagi? Energi solar. Kemarin ada yang tentang matahari ini. Oh ya, energi ya. Kemarin itu ada yang bikin smart home, tapi ketika si listrik mati, nah dia pakai solar panel gitu ya. Solar panelnya ini kan dia nyimpen energi dari matahari. Jadi ketika si listrik mati, itu otomatis si solar panelnya kan mengganti energinya kan. Nah, dia juga otomatis mendeteksi juga konsumsi si listrik itu daya pakainya dari perangkat-perangkat itu seperti apa. Terus emergency ambulance services. Nah, ini juga bagus nih ya kalau mau ada yang ngambil topik ini. Kalau zaman sekarang kan nyari ambulans ya susah gitu ya. Nah, mungkin bisa dibikin tuh smart healthcare-nya ya, bagaimana pakai IoT ini notifikasi ya, sistem notifikasi dikasih sensor ya. Ketika ada yang emergency gitu ya, ambulansnya ada di mana gitu ya. Mungkin yang terdekatnya ya. Kalau biasa kan pakai kalau kita Gojek itu ya cari Gojek ya, itu mungkin cari ambulans gitu ya. Atau apalagi banyak ya. Nah, ini yang banyak juga yang sering diambil adalah smart agriculture ya, wireless sensor on water. Ya, jadi ya mendeteksi ketinggian air atau kelembapan tanahnya gitu ya, sehingga dia butuh air untuk si tanaman itu. Itu juga banyak yang sudah ambil, tapi saya belum lihat yang memang benar-benar diterapkan di petani gitu ya, petani yang memang punya kebermanfaatan bagi petani itu gitu. Saya harapkan sih di angkatan kali ini nih kedepannya ada ke arah sana gitu ya. Oke, smart building juga bisa ya. Di kampus Bina Insani juga bisa ya, kalau saya mau nerapin salah satu kelas menjadi smart kelas gitu ya. Saya kemarin udah tawarin, ada diem aja ya, tapi atau nih kalau angkatan kali ini ya. Apalagi nih smart logistik ya, real time routing, terus shipment tracking juga bisa. Kemarin saya lihat ada yang MPPI-nya bikin pendeteksi pakai GPS alat-alat logistik ya, alat logistik itu menarik sebetulnya ya. Walaupun saya ketika baca jawaban-jawaban UAS kalian itu ada jawaban-jawaban yang memang sangat sempurna gitu ya, kayak lihat Google terus nyari case gitu, case tadinya ya, tapi saya nggak tahu ya apakah itu lihat Google apa enggak, tapi dari bahasanya ada juga yang seperti itu. Oke, ditutup dengan tugas besar nanti ke depannya. Nanti di akhir saya akan memberikan satu tugas mengenai produk IoT yang memiliki manfaat bagi lingkungan sekitar. Silakan, itu bebas mau produk apa. Nanti akan didokumentasikan dalam bentuk laporan akhir dan jurnal. Lalu dikerjakan secara kelompok maksimal 3 orang. Ya, jadi tidak usah kebanyakan orang. Presentasikan hasil dilakukan pertemuan 15 sebelum UAS. Jadi bisa 15 atau bisa 14 dan 15 gitu ya. Karena pertemuan 16-nya itu kalian harus ujian akhir. Pengumpulan laporan akhirnya dan jurnalnya itu paling lambat bisa dilakukan ketika UAS-nya. Itu. Oke, saya rasa itu untuk pertemuan pertama ya, pengenalan Internet of Things dan beberapa environment-nya gitu ya. Lalu apa sih produk-produk dari IoT ini yang bisa dibuat gitu ya. Seperti itu. Apa lagi?
kira-kira. Lalu tugas besar ya, tentunya yang kenapa saya sampaikan di awal, nah, supaya teman-teman mulai mencari ya kelompok nih 3 orang dan sudah mulai memikirkan mau buat apa nanti, sehingga ketika jalannya perkuliahan, nah, sudah mulai bisa menerka-nerka apa yang dibutuhkan ya, dan apa yang mau dibuat. Oke, nah, silakan ada yang mau bertanya dulu sampai sini. Siapa nih, ada yang masuk baru nggak? Oke, tidak ada. Dari Tommy mungkin, Priadam. Ayo, mana ini kameranya? Tolong di on kan dulu, saya mau lihat sambil mau saya screenshot dulu ya. Tolong diaktifkan dulu ya. Oh, HP sudah jabrik dia. Dimas masih sama tapi pinggirnya makin habis. Wih, Alvin nggak dicukur kan, Fit? Diikat ya? Diikat itu, Pak. Ya, si Dipa makin rock and roll. Mana ini Rido? Udah Mana? dipendekin Pak sedikit, dicukur. Ah gitu ya. Pasan dulu ada kumisnya, Pin? Nggak ada. Kalau dicukur, Pak, bisa dicukur. Fadilah sama kayak Diva. Mantap, udah kayak penyanyi zaman 90-an ini. Deng deng. Apalagi nih, Fikri, mana Raka, Rido. Kalau Raka ini transfer ya? Iya Pak, transfer Pak. Oh ya, oke. Mana Rido ini? Aven, mana Aven? Nggak kelihatan. Saya mau screenshot dulu. Oh, Rido nggak ada nih, ninggalin nih. Saya kick nih kalau ninggalin nih. Fikri kemana Fikri? Si itu kemana ya? Saya nggak pernah lihat siapa. Ray. Ada yang pernah lihat? Tahu Pak, jarang masuk Pak. Ya, jarang masuk ya. Di mata kuliah lain juga sama. Coba saya screenshot dulu. Screenshot anak kelas. Oke. Sip, sudah. Oke, gimana? Ada bayangan? Asik. Bayangan tentang IoT? Atau makin pusing malah saya jelasin? Aduh, Pak. Seharusnya tidak dijelaskan, Pak. Kalau dijelaskan malah jadi makin pusing, Pak. Atau makin, nah, gitu kan. Ini nih yang kemarin UAS saya nggak bisa ngisi ya. Saya tuh aneh kemarin UAS itu ya. Kan di situ suruh milih ya. Jarkom, keamanan sistem, atau IoT. Masih ada yang jawab berbasis website, aplikasi mobile gitu ya. Aduh. Ada lagi yang dijawab, semuanya dijawab. Wah, ini rajin banget. Ayo. Nah, ini diemnya bingung apa? Wah, udah paham Pak, langsung tugas besar aja Pak. Nah. Atau Lebih ke bingung Pak. Aduh Pak, kayaknya saya salah ngambil nih pas KRS nih. Salah jurusan. Wah, saya baru sadar Pak, saya salah jurusan. Harusnya saya fakultas ekonomi. Aduh. Enggak, akuntansi aja Pak. Aduh. Nggak ada, ini belum ada pertanyaan. Kalau nggak ada, nanti saya Belum, Pak. seperti biasa ya, saya ajukan pertanyaan di diskusi. Ya, tolong diikuti diskusinya untuk saya lihat keaktifan kelas. Itu ya. Jadi persiapan nanti satu kelompok, ya dari sekarang nggak apa-apa kalau mau dibentuk gitu ya. Karena nanti kedepannya ada kemungkinan
kita membutuhkan perangkat ya dari setiap kelompok itu. Nah, contoh kalau saya di kampus biasanya pakai Tupperware gitu ya. Makanya kalau orang lain nantinya bawa bekal gitu. Ya, yang kayak gini juga bisa ya. Ini saya pakai Arduino. Ini Arduino paling harganya berapa ya ini? Arduino yang aslinya sih 350-an ya. Tapi sekarang kan ini karena ini open source ya, nanti bisa. Nah, nanti ada bahasannya di pertemuan selanjutnya ya. Ini saya review aja. Terus apa lagi ya? Nah, ini sih otaknya nanti di sini. Nanti sisanya tinggal mainin sensor aja ya. Sensornya murah-murah kok ya, ada 5.000. Kalau yang murah sih, dan 20.000 gitu ya. Kayak gini ya. Nah ini sensor gerak ya. Ini pakainya ultrasonic. Ini sensor suhu, ini masih grace nih, belum saya buka. Sensor ini apa nih? Sensor gerak ya. Gerak juga nih. Ini sensor suhu, ini kecil ya, segede gini sensor suhu. Kalau kita mau ngecek suhu gitu, begitu. Apa lagi ya? Nah ini udah ada untuk nanti koneksi ke internet ya. Ada modulnya. Kayak gini ya, kelihatan ya. Oh, buram gini kayak mawar ya. Nama saya mawar gitu. Nah, bedanya Raspberry sama Arduino apa? Bedanya di prosesornya ya, di mikroprosesornya berbeda. Kalau Raspberry itu biasanya untuk pemrosesan yang lebih tinggi ya, misalnya butuh karena dia ada RAM-nya ya. Misalnya kalau udah pemrosesan IoT-nya memang butuh kinerja yang tinggi, biasa pakai Raspberry. Tapi kalau yang sederhana-sederhana ya pakai Arduino udah cukup sekali ya. Gitu. Dan bedanya harganya ya. Kalau Raspberry harganya ya di atas 1 juta ya. Gitu. Oke, Itu Pak. nanti ya di pertemuan selanjutnya kita bahas beberapa perangkat-perangkat setiap perangkatnya, lalu bagaimana cara men-set perangkatnya. Oh ya, sama ini nih yang penting juga, nanti ada yang namanya apa ini? Board ya, board apa namanya? Breadboard. Nanti ini di pertemuan selanjutnya saya jelaskan. Apa itu breadboard? Nah ini sepertinya dia jangan di blur kali ya. Nah ini ya breadboard untuk latihan gitu. Gitu-gitu. Ada kabelnya juga untuk koneksinya. Lagi ya. Apa lagi sih? Kabelnya sih kecil-kecil ya. Ada yang panjang juga sih, ada yang pendek. Nah, kabel-kabel jumper kayak gini untuk nanti konektivitasnya. Ini paling harganya 1.000-an ya. Kalau di Bekasi, toko offline-nya itu ada di Pondok Ungu kalau nggak salah. Tapi di Tokped juga banyak. Silakan aja nanti di sana dicari ya. Oke, mungkin itu dulu untuk pertemuan pertama ya. Setidaknya kalian tahu dulu apa Internet of Things, ekosistemnya seperti apa. Nanti pertemuan selanjutnya kita bahas perangkat-perangkat dan bagaimana men-setting perangkat tersebut supaya bisa jadi punya manfaat gitu ya. Nah, karena nanti juga ada programmingnya di situ ya. Jadi tidak hanya perangkat keras, tapi ada perangkat lunaknya juga. Gitu ya. Jadi bagaimana kalau perangkat keras ini nggak di oprek, nggak dikasih program ya nggak jadi apa-apa. Ya, cuman begini aja gitu. Tapi ya, nanti otaknya yang kita inject gitu ya. Mau dikasih apa nih? Gitu. Oke, cukup ya. Oke, Pak. Cukup jelas, Pak. Oke, saya rasa itu dulu. Nanti kita ketemu lagi hari Senin depan ya. Di waktu yang sama. Pembahasan mengenai kelanjutan mata kuliah Internet of Things. Terima kasih yang sudah hadir. Mohon maaf sebelumnya tadi ada keterlambatan. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat dalam kondisi pandemi ini. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh.